Menulislah sampai dunia mengakui bahwa cerita itu adalah milik kamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palkomster, kembali lagi di Palkomtek Podcast Palkomtek Lahat. Bersama saya Evni Simpia selaku host yang akan menemani episode podcast hari ini. Nah Palkomster, kita kedatangan tamu yang spesial nih, karena Palkomtek mengundang juara lomba cerpen bertemakan budaya yang diselenggarakan oleh PT Mas atau bisa disebut PT Muara Alam Sejahtera. Ini dia Kak Marsha. Selamat ya Kak atas kemenangannya. Nah sebelum kita memulai obrolan lebih jauh lagi, boleh nih Kak kenalin diri Kakak ke para Palkomster. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Ramania dan saya juga adalah siswa Palkomtek profesional 1 tahun. Sekarang Kak Marsha kesibukannya ngapain aja nih Kak kalau boleh tahu? Kesibukan saya saat ini paling di rumah, kayak ngerjain kerjaan rumah, bantu-bantu ibu. Beda lagi kalau lagi di kursus, itu kan kayak kursus komputer. Itu aja sih. Oke. Kak Marsha sudah lama berkecimpung di dunia menulis atau bahkan justru lomba cerpen ini merupakan pengalaman bagi Kakak? Saya pertama sekali saya menulis itu dari zaman SMP. Nah, tapi kalau untuk lomba kayak cerpen gini, kayaknya sih first time ya, pertama sekali. Jadi waktu zaman SMP itu saya udah mulai nulis kayak karang-karangan cerita gitu di sebuah buku. Tapi nggak ada plot twistnya, nggak ada endingnya, kayak nulis aja gitu, karang-karangan kayak motivasi gitu. Saya juga terinspirasi dari ayah saya sendiri. Kakak dapat informasi ini dari mana nih Kak kalau boleh tahu, dan apa alasan Kakak untuk mengikuti lomba tersebut? Yang pastinya saya dapat informasi ini dari pihak Palkomtek Lahat, dari salah satu guru. Dan alasan saya mengikuti lomba ini karena kemarin kan udah dijabarkan kan bahwasanya di poster itu kalau temanya itu tentang budaya. Dan sebetulnya saya juga senang sekali kalau udah bahas tentang budaya, apalagi kalau tentang sejarah. Gitu sih. Ikut lomba ini murni dari keinginan Kakak sendiri, dorongan orang tua, atau bahkan orang sekitar? Kayaknya sih ini otodidak dari saya sendiri, karena nggak ada dorongan dari orang lain, apalagi dari keluarga. Seberapa dekat nih Kakak dengan dunia menulis? Kalau dibilang dekat nggak juga ya, tapi menurut saya sih menulis itu adalah bagian dari setengah kehidupan saya, karena di sana saya bisa menceritakan langsung tanpa harus berbagi cerita sama orang lain. Itu yang kita nggak tahu kan, kalau orang itu ngomongnya gini, ngomongnya lain beda lagi gitu kan. Jadi menurut saya sih, saran saya untuk kalian yang punya kebiasaan oversharing, lebih baik itu nulisnya itu di buku kan. Nanti ada lain hari kalian bisa baca sendiri cerita yang kalian mungkin bisa kalian lihat lagi di buku itu. Kalau boleh flashback dikit nih Kak, menulis ini pertama kali hidup di diri Kakak karena apa? Karena sudah saya bilang tadi kan, bahwasanya nulis ini adalah sebagian setengah dari kehidupan saya. Saya bisa mencurahkan isi hati saya dan menjadikannya menjadi sebuah tulisan tanpa harus oversharing ke orang lain. Menurut Kakak menulis ini lebih dari keinginan hati atau kebutuhan berkarya? Menurut saya sih ini lebih ke kebutuhan hati. Jadi kalau kalian, tepatnya saya sih ya, kalau saya lagi sakit hati atau lagi kayak lagi nggak enak gitu kan, aku bisa nulis ke sebuah buku dan saya jadikan sebuah karya tulis gitu di buku. Secara pribadi apa nih arti menulis dari Kak Marsha? Menurut saya sih menulis itu adalah menyampaikan ide, menyampaikan imajinasi, atau menyampaikan informasi ke orang secara tidak langsung.
Waktu tahu temanya tentang budaya nih kak, apa perasaan pertama kakak? Yang pastinya saya sangat senang sekali karena sudah saya katakan ke kakak Cynthia tadi, kalau saya itu senang kalau udah bahas tentang budaya. Apa tantangan terbesar kakak dalam menulis cerpen tersebut? Yang pastinya yang pertama itu kita harus tahu unsur cerpen itu apa saja. Yang kedua itu kita harus bisa kayak merevisinya itu benar-benar lihat letak kesalahan itu di mana kan, misalnya kayak kesalahan EYD atau kesalahan kayak ada tulisan yang typo. Kalau udah kayak dikumpulin ceritanya tadi ke juri itu kan kita bisa malu kalau kita ada yang salah gitu kan, jadi kita harus lebih teliti lagi gitu. Mbak nggak ragu apakah cerpen ini bisa tersampaikan dengan menarik? Ya pastinya dong, karena kemarin itu ada sempat banyak sekali problem ya di perjalanan saya menulis cerpen. Kalau boleh nggak saya sharing ceritanya? Boleh. Ada beberapa problem ya. Yang pertama itu pas mau H3 untuk pengumpulnya itu teks yang saya buat itu hilang. Nah jadi karena itu buatan murni dari diri saya sendiri, saya ketik lagi, tapi saya tuh rasa kayak itu tuh nggak sesempurna kemarin, tapi saya percaya bahwa saya bisa. Nah yang kedua itu pas di wawancara untuk final itu, saya kan pikir kalau wawancara itu kan kayak pertanyaan jawab, ternyata enggak. Di sana tuh juri itu kayak nyuruh buat PPT juga. Saya nggak mikir kan kalau itu tuh kayak baca kan, pas udah dikasih kesempatan yang kedua kalinya itu, dan akhirnya saya bisa melalui itu semua. Jadi kayaknya sih mereka itu nggak melihat dari jawabannya, mereka itu ngetes atau melihat dari public speakingnya mungkin ya, dan juga mereka itu melihat kalau kita tuh benar-benar buatan diri sendiri, nggak jiplakan dari AI atau suduran dari ChatGPT. Boleh tahu nih kak, judul yang kakak buat apa? Judul yang saya buat kemarin itu budaya adalah akar jati diri sendiri. Ada makna khusus nggak di dalam judul tersebut? Pastinya ada dong, karena di sana kan saya menceritakan seorang gadis yang kehilangan akar jati dirinya di negeri orang lain, dan menemukan akar jati dirinya di balik kain songket yang ditenun oleh ibunya sendiri. Judul itu sempat gonta-ganti atau gimana nih kak? Pas saya nentuin judulnya itu kan, abis itu kan saya ngelihat dulu alurnya. Nah tapi kayak udah cocok ya, pas, jadi saya nggak gonta-ganti, saya udah stuck di judul itu. Kenapa nih kak kisah ini penting buat diceritakan ke para juri atau para orang lain? Karena di sana saya secara langsung menceritakan dan membuat makna khusus yang pastinya kan itu sangat berarti banget untuk para remaja sekarang, yang pastinya banyak sekali kan yang merupakan budaya gitu ya. Secara langsung saya masukkan makna terkhusus di dalamnya. Biasanya kakak menulis dalam kondisi apa nih kak? Dalam keheningan malam sih. Itu langsung ngalir atau bikin kerangka dulu? Yang pastinya bikin kerangka dulu ya. Kita berimajinasi dulu, baru kita tulis di buku. Kalau udah pas, baru kita kayak revisi lagi tuh kan. Kita tulis. Yang muncul duluan itu karakter atau alurnya nih kak? Yang pastinya alur dulu dong, baru kita masukin karakternya. Di balik tokoh tersebut ada nih nggak yang kemiripannya seperti Kak Marsha? Kayaknya sih nggak ada ya, tapi di beberapa tokoh itu saya ada 2 tokoh ya. Itu nama dari anggota keluarga saya sendiri. Ada nama ibu saya dan juga nama adik saya.
Bagian yang paling mana nih Kak menurut Kakak yang paling emosi dibaca para juri? Ada sih bagian emosional yang menurut saya itu rasakan langsung pas saya menulisnya itu ya. Ada dua. Yang pertama itu pas Laura di luar negeri. Nah di perusahaannya itu mereka ngadain kayak lomba internasional kan. Jadi di setiap pesertanya itu di berbagai negara di berbagai negara itu disuruh untuk memperkenalkan kayak pakaian adat, ciri khas sesuai dengan budayanya masing-masing. Nah pas giliran Laura itu sempat terdiam dan nggak bisa jawabnya karena memang Laura itu benar-benar udah 100% melupakan budayanya. Nah Laura kan udah merubah namanya itu sebagai Angel yang dia sebut keren itu kan, biar dia itu bisa nyimbangin teman-teman yang lainnya yang menurut dia itu keren kan gitu. Nah jadi ada salah satu juri yang bilang gini, Angel, kamu dari mana ya? Kamu dari Indonesia kan? Di mana kerja dirimu? Di mana warna tanahmu gitu kan? Nah di situ juri itu melemparkan salah satu sketsanya di meja. Laura sempat terdiam dan tetap meremehkan semua itu kan, tetap menganggapnya itu sebagai penghambat dia sukses di masa depan. Yang kedua itu ada pas Laura udah menyelesaikan lombanya yang tertunda kemarin ya. Nah itu pas pulangnya itu Laura ditelepon sama kakaknya bahwasannya ibunya itu meninggal. Menurut saya sih kedua konflik itu emosionalnya itu kerasa ya untuk saya pribadi yang nulisnya itu. Apalagi saya baca itu udah berulang-ulang kali. Pernah nggak sih Kak merasa ceritanya kurang bagus? Yang pastinya pasti dong, karena kan yang sudah saya ceritakan tadi banyak sekali problem ya. Nah yang pertama, yang pastinya pas kayak teksnya hilang tadi kan, yang saya pikir itu nggak sempurna lagi yang saya buat pertama sekali gitu. Itu aja sih. Apa nih yang bikin Kakak tetap lanjut untuk membuat cerita tersebut? Yang namanya kita ngikutin lomba itu kan, kita nggak mungkin kan stuck di tengah jalan, kita nggak nyelesain amanah kita sebagai peserta. Jadi saya yakin kalau saya itu bisa. Berapa lama nih Kak cerita tersebut bisa tersampaikan dengan benar-benar selesai? Kalau untuk ngarangnya itu ada sekitar 1 minggu lebih ya. Tapi karena yang tadi saya bilang itu ceritanya itu sempat hilang dan juga banyak direvisi lagi kan, mungkin itu ada sekitar 2 minggu lebih dikit lah. Ada bagian yang dihapus total atau diubah-ubah nih Kak? Kalau dihapus total kayaknya nggak ada sih, tapi kalau yang diubah itu pasti ada dong. Ada kalimat favorit nggak nih menurut Kak Masya? Ada. Kalimat favorit menurut saya pas dialog perbincangan Laura sama ibunya ya, pas ibunya ngomong bahwasanya budaya adalah akar jati diri sendiri. Di sana saya secara langsung menyebutkan judulnya. Okay. Nilai budaya apa yang paling ingin disampaikan? Nilai budaya itu kan saya nyebutin kayak filosofi ya, Sumatera Selatan. Nilai budaya apa nih yang ingin disampaikan kepada para pembaca? Kan ini kan temanya tentang budaya kan. Jadi di sana kan saya menceritakan kayak secara langsung jelasin juga filosofi Sumatera Selatan ini kan. Di sana saya sudah kayak ngenalin secara langsung tentang budaya Sumatera Selatan ini, ada beberapa cerita gitu kan, kayak makanan khusus, makanan ciri khas, kayak ada dongeng gitu kan. Terus itu nama Sungai Musi kan di Palembang itu kan, itu berasal dari mana gitu artinya. Itu sih menurut aku filosofi nilai budayanya. Menurut Kakak apakah budaya sekarang jarang dikenal oleh generasi muda? Kayaknya sih banyak ya, termasuk itu tadi Laura yang ada di cerita saya yang saya buat. Kayaknya sekarang ini kan banyak banget orang yang meremehkan kalau budaya itu adalah penghambat dirinya sukses di masa depan. Padahal budaya itu yang menjadikannya siapa dirinya hari ini.
Menurut kakak cerpen efektif nggak sebagai media pelestarian? Iya sih, karena secara tidak langsung kita udah nyampain makna terkhusus di dalamnya yang membuat para audiens itu sadar. Pengumuman menang, apa nih reaksi kakak? Sempat kaget nggak nih sekarang? Pastinya dong saya sempat kaget karena saya nggak percaya kan di balik perjalanan saya yang banyak sekali masalah itu tiba-tiba nama saya ada di salah satu bagian juara tingkat nasional, tingkat kabupaten itu. Menurut kakak bagian mana nih yang paling tertuju di mata juri? Kayaknya sih pas bagian dialog antara ibunya sama Laura yang bertentangan itu sih, karena kan Laura tuh kan menolak nilai budaya kan. Nah sedangkan ibunya itu pengen Laura itu mengembangkan kayak sanggar seni pakaian yang masih dikembangkan oleh ibunya itu yang ternyata adalah warisan leluhur. Jadi itu kayak pertentangan antara ibu dan anak. Kalau boleh tahu apa arti kemenangan ini bagi Kak Marsha sendiri? Menurut saya sih kemenangan ini tidak hanya piala yang bisa dipajangkan di lemari, karena kemenangan ini bisa membuat kita membuat pengalaman baru. Dengan kemenangan ini apa ada kelanjutan lagi untuk lomba ke tingkat nasional? Iya, kemarin itu kan dari pihak Baramulti itu kayak kalau di tingkat kabupaten ini kan cuma diambil cuma simbolis aja fotonya itu kan, dia bilang yang lebih meriahnya itu di tingkat nasional. Jadi nanti tuh bakal ada dibawa lagi yang pemenang di kabupaten ini dan bakal dibawa di tingkat nasional di Jakarta. Itu langsung lanjut atau diseleksi dulu nih Kak? Diseleksi dulu dari tingkat kabupaten itu diambil 4 buat masuki untuk memasuki finalnya ya. Habis itu diambil 2. Nah, ambil 2 itu diambil juara 1 yang buat dibawa ke tingkat nasional. Nah, untuk biaya nih Kak, kalau boleh tahu itu dari pihak perusahaan penyelenggara PT Mas atau orang lain? Kayaknya sih dari pihak PT Mas ya, mungkin kayaknya sih pikiran saya. Untuk biaya perjalanan itu ditanggung oleh PT Mas atau ada dukungan dari orang lain? Kayaknya sih dari pihak PT Mas ya, tapi kita juga harus nyiapin kayak uang buat jajan di sana nanti. Ada nggak pembina, mentoring atau dukungan dari sekolah atau lembaga? Misalnya seperti kontak. Ada salah satunya nanti bakal di barang saya. Kalau maju ke tingkat nasional, apa yang ingin kakak persiapkan? Ya pastinya pertama sih mental ya, karena nanti di sana bakal lomba sama orang yang mungkin lebih berpengalaman dan juga pasti lebih hebat ya. Jadi yang pertama sekali saya siapkan itu adalah mental. Kalau tampil di tingkat nasional, apa yang ingin kakak tonjolkan dari Lahat atau dari Sumatera Selatan ini? Kayaknya sih dari Sumatera Selatan ya. Saya juga dibawa dari PT Mas dan juga saya bakal bawa nama PT Mas dan pastinya dari Pak Komtek juga. Menurut kakak nih, apa tantangan terbesar kakak bersaing di tingkat nasional ini? Tantangan saya sih, saya harus bisa lebih melatih diri ya. Saya juga harus bisa lebih percaya diri lagi, karena nanti bakal presentasi ya di sana nanti ya. Presentasi jabarin cerpen yang kemarin yang udah direvisi lagi, dan juga bakal ngelawan peserta-peserta lainnya dari berbagai provinsi. Kalau ke nasional ini target kakak menang atau cari pengalaman aja nih kak? Kalau bisa menang ya alhamdulillah banget, tapi saya juga cari pengalaman di sana.
Apakah kemenangan ini bikin Kak Marsha makin percaya diri dan ingin lebih serius ke dunia sastra? Kalau lebih serius ke dunia sastra itu kayaknya sih iya ya. Karena saya sudah ada cerita di sebuah aplikasi yang judulnya itu Ingkar. Dan saya juga ada akun di media sosial yang isinya itu kayak quotes gitu ya. Yang pastinya itu genrenya itu tentang percintaan. Di sana saya kayak secara langsung berdomisili antara fiksi dan juga realita. Oke. Hal apa nih Kak yang paling berharga Kakak pelajari dari lomba ini? Saya bisa dapat pengalaman ya, yang pertama. Yang kedua, saya juga bisa tahu kalau kita itu berusaha bakal mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau bicara ke diri sendiri Kakak, apa nih yang ingin Kakak katakan ke diri Kakak yang sekarang? Aku ingin mengatakan ke diri saya sendiri, terus berkarya dan terus menulis meski itu hanya koleksi diri sendiri. Boleh nih Kak pesan untuk teman-teman yang ingin menulis tapi takut untuk memulai. Menulislah sampai dunia mengakui bahwa cerita itu adalah milik kamu sendiri. Satu kalimat nih yang menggambarkan diri Kakak dari perjalanan cerpen ini sampai akhirnya jadi pemenang. Dari perkumpulan kata yang acak hingga membuat dan memikat juri menjadi pemenang. Oke Pak Komstar, ini dia cerita inspirasi dari Kak Marsha. Terima kasih untuk Kak Marsha telah bercerita dan menginspirasi bersama. Nah Pak Komstar, dari cerita ini kita belajar bahwa sebuah karya bisa lahir dari ide sederhana, perasaan yang jujur, dan kecintaan terhadap budaya. Jangan malu untuk memulai, karena sebuah kesuksesan dimulai dari kegagalan. Saya, Emi Cynthia selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.